dan selawat dan salam taluk. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mita hadir. Izinkan saya dan hari ini saya sebagai dan Pak Ilham Kamaludin. Selanjutnya suaranya nih dengar nih Bu Yuli, tolong mati. Oh ya, oke silakan. Ya, udah silakan Pak Ilham. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Satacana langkung ti payun urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah nu paparenna ieu kalayan rahmat sareng karunia-Na urang sadayana tiasa kempel mampurung pampok jongkok patepang dina online ieu dina raga fitness hebat 5 sing genep dina kalayan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugia salamina ruah ka junjungan urang sadaya Habibiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabiatna teu oge kantun urang sadayana salaku umatna insyaallah taat sareng tumut ka ajaran amin ya rabbal alamin. Satacana simkuring bade ngawonohkeun diri nepangkeun wasta abdi Ilham Kamil Sumantri abdi di dieu salaku girang pangajian atawa moderator. Aya oge Bu Yuli salaku host, aya Bu Suci salaku presenter. Nah, sakadek CV ti Bu Suci teh mangrupa guru SD tina Bu Suci mangrupa SD tina 075 Jatayu. Tah ku kituna supados teu nyangkolongkeun waktos mangga salajengna ku abdi disanggakeun wae ka Bu Suci salaku presenter. Mangga diaturkeun Bu Suci. Atur nuhun Pak Ilham, Bu Yuli. Campur saja meskipun Pak Ilhamnya bahasa Sunda, saya mau bahasa Indonesia ya. Bila lepat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu muka di udara dalam rangka mendengarkan paparan saya. Mohon maaf Ibu Bapak, hari ini saya akan memberikan paparan tentang kegiatan media dalam pembelajaran, dan berarti saya lebih bisa. Tapi pasti Bapak Ibu itu kegiatan remedial itu kan sesuatu yang sudah lumrah ya, sudah biasa. Nah ini sebenarnya saya memberikan paparan remedial ini atau ingin mengingatkan kembali, terutama untuk pribadi saya, karena ternyata kegiatan remedial itu sangat-sangat perlu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan remedial kita itu sudah tepat atau belum? Nah ini juga sebagai acuan saya. Setelah saya membaca itu saya kembali teringat kuliah saya beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Ini saya buka kembali bukunya, alhamdulillah ya, saya mau kembali tentang kegiatan remedial. Jadi nanti pada saat kita mengadakan remedial kita termasuk apa ya gitu. Jadi sudah ini kita bisa saya sesuai yang ini dan saya sesuai sehingga anak-anak minimal pada saat terakhir. Nah sebelum ini mohon maaf, mohon Ibu
Kacanya Anggo Bu Elis, Neng Nihita, terima kasih sudah hadir di room saya untuk mendengarkan paparan saya ya. Punten les naon Kak Ilham mamatan meneri ngojay Bu. Ya, ngojay ke kamari dan beri mata setiasa ngojay ya. Nah, itu. Ya. Baik, sebelum kita ke paparan, kalau misalkan ini saya mau mengajukan meskipun tidak dijawab ya. Saya ingin sedikit ada pertanyaan sedikit. Kalau misalkan ada pertanyaan begini, apakah pemberian ujian ulang atau HER ya pada siswa yang memperoleh nilai tes formatif yang kurang memuaskan itu termasuk kegiatan remedial atau bukan? Itu nanti kita bahas masuknya remedial atau bukan gitu ya. Kan nanti jawabannya bisa disimpan dalam hati ya. Nah, mangga Ibu dan Bapak kita lihat paparan sendiri ya. Nah, saya buka dulu ya. Nah, mudah-mudahan nggak loading ya nih. Saya kemarin loading. Ya, sambil menunggu ini kebiasaan nih loadingnya lama sekali. Ya, nah ya. Kalau misalkan kita lihat sendiri nih, alhamdulillah udah ada ya? Belum Bu? Udah ada. Pak Ilham udah ya? Belum. Lambat ya? Iya Bu. Ya. Nah ini Oke, sudah Bu. Ya. Kalau misalnya kita lihat arti kegiatan remedial ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki keterampilan yang kurang baik dalam suatu bidang tertentu. Ini menurut Webster College Dictionary ya. Saya kutip dari buku Anita Strategi Pembelajaran. Remedial sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki keterampilan yang kurang baik dalam satu bidang tertentu, ya. Nah, kemudian kalau pada saat pembelajaran, pada saat kegiatan remedial itu juga membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran atau dalam menguasai posisi yang ditekankan. Nah, sekarang pertanyaan yang saya sampaikan tadi, apakah tadi R itu bisa dianggap remedial? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Bisa ya, bila pada saat mau kegiatan remedial itu guru terangkan kembali, mengajarkan kembali. Tapi bisa tidak juga kalau misalkan guru tidak menerangkan, jadi langsung saja memberikan soal ulang gitu ya. Jadi jawabannya bisa ya dan bisa tidak itu ya. Kalau katanya itu kalau misalkan dilaksanakan. Nah sekarang jadi kegiatan remedial itu kegiatan membantu siswa dalam menguasai pelajaran, intinya itu ya, seperti itu ya. Kemudian tujuannya, ini tujuan khususnya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kalau tujuan umumnya sudah jelas, sebetulnya sama siswa yang lain itu adalah mencapai kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Itu tujuan umumnya. Nah, kemudian ini menurut Markitri ya, bahwa fungsi dari remedial itu ada yang bersifat korektif, ada fungsi korektif, okay, yaitu memperbaiki cara mengajar dengan cara belajar. Seperti apa sih korektif itu? Nah, untuk guru, pada saat guru mengajar itu harus bisa memperbaiki cara mengajarnya. Setelah dilihat dari ini ya, kemudian setelah
siswa juga kalau misalkan sudah dianalisa itu, kalau misalkan yang asalnya dari cara belajarnya kurang paham, misalkan ini cara belajar saya harus begini, ini kita bersama-sama kerjasama antara guru dan kemudian untuk proses fungsi pemahaman ini harus memahami kelebihan dan kelemahan dari guru dan siswa itu sendiri. Kalau pada saat ini guru, kalau misalkan apakah ini metodenya atau medianya saya sudah baik, itu harus kita gali sendiri. Yang kita gali, anak-anak sudah bisa belum dengan metode materi ini? Ini bisa dimasukkan ke dalam fungsi pemahaman. Kemudian siswa juga pada saat ini kelebihannya, guru itu harus memahami juga kelebihan dan kelemahan dari cara belajar siswa. Kemudian penyesuaian, fungsi penyesuaian. Semua kegiatan remedial ini mempunyai fungsi penyesuaian karena pelaksanaan kegiatan remedial ini disesuaikan dengan kesulitan dan karakteristik yang unik dari masing-masing siswa. Ya, jadi ada yang misalkan kalau anak yang kinestetik misalkan kinestetik, metode cicing ya, tukang tatalung misalkan. Nah ini ibu gurunya juga harus bisa memilih metode apa nih yang bisa anak itu paham pada saat yang untuk anak yang kinestetik. Kemudian yang misalkan yang anak yang sulit pada saat pelajaran IPS ini. Kalau yang dari lisan sulit untuk dia cerna, nah kita harus cari modelnya yang bagaimana disesuaikan. Nah kemudian fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan ini menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi. Jadi macam-macam bisa mencari sumber dari yang lain ya. Kemudian banyak sekali itu ya. Kemudian udah baca buku. Kemudian kita sama-sama juga menerapkan metode dan alat bantu untuk membantu siswa supaya lebih paham tentang materi yang sedang dihadapinya. Nah, selanjutnya ada fungsi akselerasi. Akselerasi di sini ada percepatan pada anak yang kesulitan untuk penguasaan materi. Kalau biasanya kita dengar akselerasi itu untuk anak-anak yang pintar bisa loncat gitu ya, itu kalau sekarang ada atau tidak ya yang bisa loncat ya. Nah, kalau dulu zaman tahun berapa ya, itu ada yang anaknya memang hebat, itu maksudnya akselerasi yang dan bisa loncat langsung bisa ke kelas 6 gitu. Pada di akselerasi di kegiatan remedial ini artinya mempercepat penguasaan materi pada anak yang kesulitan untuk menguasai materi ya. Nah kemudian yang terakhir adalah fungsi terapeutik. Terapeutik itu terapi ya, jadi membantu mengatasi masalah sosial pribadi. Biasanya anak-anak yang merasa kurang itu biasanya sosialnya jadi nggak mau minder, begitu biasanya minder. Nah ini ibu guru juga harus peka, ibu dan bapak guru harus peka, bisa mengajak anak dengan fungsi terapeutik ini, minimal anak bisa lebih percaya diri ya. Nah sekarang kita lanjut, kita lihat perbedaannya nih, perbedaan kegiatan remedial dari pembelajaran biasa. Nah kalau dilihat dari komponennya, pembelajaran biasa itu klasikal. Kalau pada kegiatan remedial itu udah pasti kita kan yang berkesulitan pasti individual sifatnya ya, atau kelompok. Nah kemudian pada komponen materi itu pembelajarannya biasanya sama untuk semua siswa karena klasikal, tapi untuk remedial itu sesuai dengan kesulitan siswa karena sifatnya individual. Nah pada kegiatan pembelajaran, kalau pada pembelajaran biasa itu diikuti oleh semua siswa, kalau kemudian metode dan medianya sudah pasti itu bersifat klasikal, disamakan. Nah, tapi pada saat kegiatan remedial itu diikutinya oleh siswa yang bermasalah. Dalam arti bermasalah di sini adalah buat anak-anak yang berkesulitan, ya.
yang kesulitan memahami satu materi. Nah, kemudian metodenya juga bisa metodenya bersifat individual atau kelompok. Nah, evaluasi, kalau evaluasi pada pembelajaran biasa itu sama untuk semua siswa, kalau remedial jelas individu atau disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini karena ya apa namanya? Kalau kita lihat pendekatan pada kegiatan remedial itu ada pendekatan preventif. Preventif itu kita menduga, praduga bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi. Nah, biasanya kalau ini pengalaman pribadi, saya menduga-duga. Saya maksudnya preventif itu begini, pada saat kenaikan kelas, kebetulan di SD kami itu satu rombel itu kita punya lima rombel satu kelas di satu tingkatan. Nah, pada saat naik tingkatannya berikutnya, antar guru itu bertanya, misalkan saya kepada teman yang tahun kemarin itu sebagai wali kelas, bagaimana kelas yang ini, yang berkesulitan, kemudian yang anaknya di atas, yang menengah, itu ngobrol pribadi, gitu ya, pribadi. Terus mereka gini Bu, itu satu itu. Kalau saya pikir itu pendekatan saya itu preventif ya, karena pribadi, oh ya, ini minimal saya sudah punya bayangan anak ini akan saya ajar itu modelnya begini. Nah, kemudian pada saat pembelajaran itu bisa digunakan dengan pretest. Kan misalnya karena kita di SD itu modalnya tematik itu kalau misalkan masuk ke dalam bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia, karena saya juga belum tahu kan mana anak yang lancar membacanya dan sesuai tanda-tanda dan paham tidak semuanya. Nah, itu tidak disebutkan, kita mau ada tes ya. Nah, biasanya anak kalau disebutkan mau ada tes itu biasanya luas gitu kan, takut atau bagaimana, ibu mau tes, biasanya begitu. Kalau saya pada saat itu membacanya baca loncat gitu ya. Jadi loncat. Anak yang memperhatikan pasti itu. Tapi dari situ juga, dari misalkan hanya satu alinea atau hanya beberapa kalimat, itu bisa dilihat anak yang membacanya sudah lancar dan anak yang belum. Itu ya. Jadi dari pretest tadi itu bisa disimpulkan nanti anak yang kategorinya bawah, kemudian menengah, dan kategori atas. Minimal itu kalau untuk di bahasa Indonesia. Nah, matematika juga sama. Awal itu kalau saya pada saat baru masuk itu sudah ngobrol, cerita gitu ya, terus main-main. Saya suka itu main apa sih? Tondahnya kalau itu, tondah itu sambil loncat, dia loncatnya itu ada angka. Jadi anak nggak ketahuan kalau dites gitu ya. Loncat misalkan di situ kamu harus mengalihkan nih 1 kali 3 misalkan, sampai jawab pas loncat. Ini karena disuruhnya dikalikan 3 sambil loncat gitu. Jadi sambil berpikir juga, sambil bergerak sambil berpikir. Itu tindakan preventif yang saya lakukan untuk ngetes. Nah, kan anakku suka takut kalau tes, ibu tes takut gimana ya. Jadi mungkin anak-anak minimal itu yang hafal perkalian gitu. Bisa ketahuan ya dari situ. Nah, itu preventif ya. Kemudian selanjutnya pendekatannya yang bersifat kuratif. Nah, ini yang bersifat kuratif itu, pendekatan kuratif itu membantu kesulitan siswa setelah siswa mengikuti pembelajaran biasa. Jadi kalau sudah diterangkan oleh ibu gurunya atau bapak gurunya, kemudian si siswa itu dites gitu ya, dites setelah hasil tesnya, ternyata anak tidak sesuai hasil minimal ya.
Nah, dari situlah baru itu pendekatannya bisa, oh berarti ini kita bagi juga sama seperti tadi modelnya gitu ya. Nah, kemudian yang pendekatan terakhir pengembangan. Nah, ini kegiatan remedia ini dilaksanakan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran biasa gitu. Jadi misalnya kalau misalkan saya contohnya mengajarkan misalkan keliling lingkaran. Anak ada yang belum paham tentang cara ininya ya keliling luas. Nah itu secara pribadi itu langsung apa namanya kayak berkeliling. Nah, ya yang kesulitannya apa itu sambil diajarkan. Itu ya menurut saya yang pendekatan secara pengembangan. Ya. Nah kemudian ini jenis-jenis kegiatan remedia. Ada jenis kegiatan remedia itu ada yang mengajarkan kembali. Jadi kalau misalkan anaknya kurang paham, diajarkan kembali modalnya. Kemudian juga digunakan alat peraga, kayak kalau sudah dilihat dianalisis, oh anak ini ternyata nggak cocok dia ini, jadi pakai alat peraganya yang lain. Tapi tentu saja individu atau kelompok ya sesuai yang kesulitan. Kemudian bisa kegiatan kelompok. Jadi kegiatan kelompok di sini bisa kita tunjuk anak yang apa namanya bisa membawa temannya yang kurang dan bisa membantu gitu. Tapi untuk di SD sendiri itu agak-agak sulit, gitu ya, agak-agak sulit karena kebanyakan biasanya anak yang sulit paham itu biasanya malahan sok tukang heureuy kan, biasanya akhirnya yang pintar itu suka cari bukti gitu ya. Itu biasanya suka pada bilang, ibu saya mau kerja sendiri aja karena nggak mau diajak kerja sama yang gitu. Itu ya biasanya suka ada curhatnya seperti itu. Nah, itu kita saya sendiri pribadi kita ayo dicoba. Paling saya pendekatan kepada yang anak yang nuhurina gitu lah ya. Nah kemudian tutor sebaya kalau di ini yang agak-agak sulit kalau di kelas 6 itu kalau misalkan kalau prasyarat untuk matematika itu kan udah jelas pasti yang awal itu kita harus penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan itu harus sudah lancar. Tapi kalau sudah di kelas tinggi ya misalkan ada jadi anak tidak bisa gitu ya. Nah ini mau tidak mau begitu awal itu kita karena kita juga waktu terbatas. Nah ini saya pribadi kalau ini pengalaman saya itu modalnya itu memberikan nih buat anak yang lumayan kamu itu tolong ajarkan perkalian ya, harus sabar ya, nggak boleh ini. Tapi biasanya aduannya gini, kalau ada yang anaknya mau kerja sama oke, bagus ya, tapi ada yang begini, ibu itu nggak mau belajar sama saya malah main juga gitu ya itu tak. Jadi aduannya gitu. Terus ya saya biasanya menegur anak yang suruh belajar tersebut. Nah, kemudian ada kita lagi kegiatan remedianya itu bisa cari sumber belajar yang relevan. Dan biasanya cari sumber belajarnya itu misalkan kalau misalkan masalah untuk dari tumbuh-tumbuhan nih atau kita mencangkok, kita ada di sekolah itu kita punya kebun, tapi karena 5 kelas itu pohon bisa habis ya kalau dicangkok semua gitu ya. Jadi kita keluar jalan-jalan di sekitar itu karena kebetulan kita dekat dengan komplek kejitaan dan punya kebun. Itu saya pamit izin sama RT-nya dan oh ya Bu silahkan ini kita mau ini terus punten beli ribut Bapak Ibu gitu. Oh ya nggak apa-apa kita semua ya. Nah itu. Nah akhirnya anak-anak pada nangkring di lapangan sambil lihat cara mencangkok gitu ya. Itu salah satu cara supaya ini itu pada saat kegiatan biasa. Nah, pada saat yang remedialnya ini anak
diingatkan kembali atau minimal dia mempraktekkan gitu. Jadi ada yang anak bisa harus sendiri gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan, nah ini prinsipnya. Jadi ini kalau prinsip pemilihan kegiatannya itu harus memanfaatkan latihan khusus terutama bagi siswa yang punya daya tangkap lemah. Jadi terutama untuk matematika mungkin ya ada teknik-teknik khusus, sering berlatih, kita kerjasama dengan orang tuanya supaya anak bisa lebih cepat tadi, percepatan supaya lebih cepat mengikuti materi. Kemudian menekankan pada segi kekuatan yang dimiliki siswa. Nah kekuatannya apa? Anak kalau misalkannya tadi dia di penglihatan yang kuat, ya mungkin kita berikan gambar-gambar ya. Kemudian pendengaran yang kuat, terus ada yang suka lagu, misalkan yang senang nyanyi, mungkin karena suara saya menurut saya jelek, jadi anak-anak kamu kalau misalkan ini nih contohnya seperti apa ya, materi misalkan siklus air misalkan, siklus air kalau misalkan dibuat ke dalam lagu balonku bisa nggak, coba buat. Nah kalau anak yang suka itu anak yang tua itu saya lebih itu ya apa namanya, ada yang bisa ya, itu lucu bagus lah pokoknya ya. Nah kemudian ini memanfaatkan penggunaan multisensor, nah, itu semua ya yang tadi saya sampaikan. Kemudian memanfaatkan permainan sebagai sarana belajar ya. Saya tadi sonda, ular tangga, kalau saya modelnya ini bisa sonda juga tentang sila Pancasila misalkan sambil menyebutkan apa ya, itu bisa macam-macam ya. Oke. Nah kemudian prosedur kegiatan remedial. Nah ini menganalisis hasil diagnosa. Nah itu biasanya kalau kita sudah ulangan, kita lihat anak yang kurang, yang belum mencapai target, ya biasanya kan kita nilai minimal 75 nilainya, nah, itu berarti yang harus kita bagian-bagian mana saja, terus menemukan penyebab kesulitannya itu dari apa ini. Ya. Kalau misalkan tadi tentang materi keliling lingkaran, oh ternyata anaknya setelah dicek-cek, waduh anaknya nggak bisa perkalian nih, gitu ya. Nah, berarti kita itu ya harus lihat perkaliannya. Gitu. Kemudian menyusun rencana kegiatan remedial, nah, mulai dari metodenya, medianya, ya saya kira itu harus direncanakan. Nah yang jadi masalah itu saya pribadi itu kegiatan remedial itu saya tidak selalu malas mencatat ya. Padahal misalkan saya sudah kerjakan, tapi ternyata rencananya juga hanya di buku persiapan, strip, membuat ini, persiapan ini udah gitu. Dan sisanya kadang kalau misalkan ada kegiatan dadakan lupa aja ya. Nah itu intinya dokumennya yang kurang jelas gitu ya. Nah, kemudian setelah itu sudah disusun, kita melaksanakan kegiatan remedial. Modelnya seperti apa, karena kita sudah susun tadi apakah kelompok, ada tutorial atau segala macam ya. Nah, terakhir sudah tutorial, sudah segala macam, dicoba nih anak udah sampai mana, sejauh mana, coba mengikuti kegiatan remedial. Itu mungkin ya, itu ini buat ingatan, buat penyegaran saya lagi nih. Itu mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Ilham. Bodoh lagas pisan Bu, ima aya paterosan ti abdi Bu imanya. Upami misalkan aya anak, ibunya jaya anak tos remedial, si horeng teh masih jelek gitu, masih eta teh kada di remedial ya, tetapi penugasan sanes tah sim kuring teh rada lieur teh eta. Kumaha teh ka kuping Pak Ilham, kumaha upami aya anak di remedial Bu, tah anjeunna teh tos di remedial teh nilaina teh teu aya, nilaina teh masih kada di remedial, atanapi eta kada aya penugasan nu sanes atanapi nu kumaha tah Bu, upami kitu teh tah patarosan ya mah.
Baring antosan ya. Mohon bareng atasan dulu ieu urang ieu we saya ngobrol. Pak Ilham da ieu tos semangat janten naroskeun itu ada yang tersablas lah. Itu mah kan curhat Bu, abi kan di SMK teh seueur kitu. Ya, pengalaman pribadi ya. Mohon Bu. Oke, tadi yang saya sampaikan kan awal, apakah itu termasuk remedial atau tidak? Kalau misalkan Pak Ilham mengajarkan kembali anak yang kurang, nah itu remedial. Itu ulangan atau nilai apa namanya? Ya, mesti pamit ulangan otomatis. Ulangan saya selama Ulangan harian ya. Tak bisa beri ngobrol. Mun ulangan harian. Ya berarti Pak Ilham mungkin kan harus dicari tadi. Kan tadi sudah berarti Pak Ilham udah analisis nih hasilnya. Oh kurang nih anak. Nah dicari penyebab kesulitannya apa. Tah, eta resep pisannya. Kalau dicari penyebab kesulitannya baru susun rencana untuk kegiatan remedial. Nah baru pelaksanaan remedialnya baru menilai kembali gitu Pak Ilham. Ya mah iya sebaros pamancing we kan patasan sanes sok mangga nu sanes bila anu naros mangga sok diantos ya mah sok. Ya mah kanggo pamancing we tuh Bu eta sebatna Bu. Badet oke ya. Ayo anu naros Bu cenah diaos we ku Pak Ilham nya kumaha pengaturan waktu untuk melaksanakan remedial. Sementara waktu kita sudah disusun materinya sedemikian rupa sesuai silabus. Bu kumaha menyesuaikan waktuna Bu kanggo pelaksana remedial Bu. Oh ini mah udah diwaler ku Pak Ilham ngenge bahasa Sunda cenah. Aduh, nah kada didugikeun ku Pak Ilham nganggo bahasa Sunda siap saudara. Pak Ilham walar. Sanes diwaler Bu, kedah nganggo bahasa Sunda abina Bu. Tah. Mohon sawar ieu teh saha nu nalus teh ibu sareng ibu saha teh. Ibu Elis nya Bu Elis siap. Ibu Suci aya Bu Elis narosna kumaha ngatur waktosna supados eta dina ngalaksanakeun remedial waktosna teh tos disusun. Mung tos disusun demutkeun silabus. Mung tah eta kumaha nentukeun waktosna kan dina silabus upami misalna 3 JP, 4 JP kan teh aya remedial teh. Tah kedah kumaha Ibu? Tah atas beresnya sesuai tanggal bahasa Sunda. Pada nganggap bahasa Sunda ya teh. Aduh, bila tengah-tengah aku bahasa Indonesia ya abdi mah. Ya, ada punten Bu Elis ini. Kalau pengalaman saya pribadi gitu, Bu, memang waktu itu untuk mengajar karena kita juga mengajar kurikulum gitu ya Bu banyak. Aduh, memang kita kelabakan. Nah, kalau saya pikir kegiatan remedial itu bisa di dalam pembelajaran ya tadi itu sesuai fungsi pengembangan. Jadi pada saat remedial itu dilaksanakan pada pembelajaran itu bisa misalkan seperti itu bisa Bu. Jadi tidak harus di luar kegiatan. Kalau kita misalkan tidak ada waktu karena misalnya anaknya sampai sore kan kasihan capek ya. Tapi kalau kebetulan di sekolah kami itu kan sampai jam 12. Hanya yang jadi masalah itu tidak ada kelas kosong. Makanya kita pakai biasanya di pinggir-pinggir kelas begitu ya. Memang cukup kurang nyaman karena rebutan dengan kelas yang lain juga ada yang ngasih tambahan begitu ya. Itu ada yang belajar baca, ada segala macam. Nah akhirnya yang anak-anak itu saya di pinggir itu dicoba. Itu kalau misalkan kita punya ada waktu lebih. Tapi kalau misalkan yang anaknya sampai sore, tapi misalkan apa namanya? Itu saya kira bisa menggunakan kegiatan yang pendekatan pengembangan gitu ya. Jadi bisa disatukan dengan pembelajaran biasa. Ibu ada tarusan deh, Ibu patasan deh ti Bu Mita, aduh pame sauna teh remedial teh mung di ulangan hungkus nah rasa teh buat tapi kumaha Bu. Saya kira remedial cuma diulang saja ulangannya. Tah eta teh rasa tapi kumaha Bu. Ya, kalau sudah kita belajar ini remedial itu kan tadi saya awal itu bertanya kan bahwa Ibu kalau Ibu kasih remedial apakah itu termasuk remedial ulangan soal ulangan diulang lagi itu termasuk remedial atau bukan? Kalau remedial yang termasuk remedial kalau Ibu satu sesuai prosedurnya dulu ya dianalisis dulu berarti anak ini kurang nih yang kurang itu pasti jangan langsung diberi soal. Nah,
justru kita harus tahu dulu kesulitannya itu apa. Nah, kemudian rencananya kita nih mau diapakan nih medianya atau metodenya. Nah, sudah itu baru diajarkan modalnya dulu. Kalau misalkan ya tadi perkalian itu ada murid saya misalnya sebagai contohnya, murid saya itu kelas 6 itu belum lancar membagi ya. Nah, saya konsultasi sama teman saya yang mengajar di kelas 3. Karena kalau saya pikir ini dengan 13 ya memang ini jadi curhat ya. Untuk pelajaran matematika dulu karena disatukan dengan tematik, baru tahun sekarang dipisah dari matematika itu untuk perkalian membagi itu kurang waktunya sehingga anak itu tidak diasah keterampilannya sehingga lupa. Nah, akhirnya saya tanya konsultasi kepada guru kelas 3, gimana nih supaya anak cepat kan kelas 6 nih, misalnya kelas 6. Nah, itu modalnya kemarin itu realistic inquiry. Ini Bu, kalau saya ke anak murid saya begini, dibuatlah misalkan angka 12 dibagi 3 misalkan. Nah, itu dibikin kotak-kotak seperti anak kelas 2 sama kelas 3, dimasukkanlah satu-satu membagi. Karena dibagi 3 berarti kotaknya harus 3 ya. Nah, kasih bulatan satu. Nah, sampai 12-nya habis. Jadi kebagiannya dapatnya berapa? Itu. Akhirnya begitu dulu. Ada itu kelas 6 saya. Dulu itu pengalaman. Jadi, nah itu kan dilaksanakan ya. Itu berulang kali. Nah, setelah selesai barulah kita kasih ulang soal lagi. Kalau kasih ulang soal lagi sudah oke, berarti nah itu untuk kegiatan remedial gitu. Kalau diulang lagi itu bukan saya kira ya, bukan kegiatan remedial saya kira. Hanya pembatasan. Saya kira kalau misalkan nggak itu tetap aja nilainya orang anaknya nggak dikasih tahu ya gimana mau bagus ya. Kalau dikasih soal lagi gimana bisa meningkat gitu. Kalau saya pikir seperti itu. Ilham. Ya, satu non, tak gitu. Bumita. Ya, mudah-mudahan ini apa jawabannya saya betul. Ya non. Satu non, mangga nusanesna Bu Rima manawi atana PAD Bu Elis, mangga di antas. Kalau ini apa namanya? Kalau memang intinya kembali kenapa sih kita harus mempersiapkan perencanaan pembelajaran ya, kita buat RPP, tidak buat RPP juga minimal kita punya persiapan. Nah karena yaitu kita sudah tahu karakteristik anak kita itu seperti apa. Yang tahun kemarin itu anaknya seru, anaknya itu di argumen sambil bahasa Sunda itu dengan tidak cicing, seru lah pokoknya. Pertama saya juga kaget, waduh anak saya begini nih. Menurut saya pada saat ini saya punya pengalaman, ternyata anak itu kalau disibukkan mereka sibuk gitu ya, dan suka gitu. Contohnya pada saat mengajarkan siklus air itu karena anaknya tidak cicing sama saya dikerjain lah semuanya. Ayo kalau siklus air udah lihat itu kan tampilannya video begitu ya. Nah supaya ingat, akhirnya kita peradakan. Kalau pertama kan air menguap ke atas gitu ya. Nah, saya peradakan semua. So, kita sepakat kita buat diperadakan dengan badan kita. Kalau misalkan menguap itu mau seperti apa? Jadi itu kesepakatan kita dengan anak. Terus ada anak yang usul, Ibu kalau nguap kan ke atas, berarti tangan kita harus bawa ke atas gitu Bu, gitu ke atas gitu ya. Oke, satu itu menguap. Nah nanti udah menguap bagaimana misalkan Ibu mengembun. Nah kalau mengembun bagaimana Ibu? Buat aja seperti misalkan seperti awan misalkan. Nah itu mereka memperagakan gitu ya. Nah ternyata kalau anak yang seperti itu mereka suka sekali. Akhirnya mereka buat gerakan-gerakan yang mereka suka dan ternyata hafal itu alhamdulillah nggak ada yang diremet ternyata. Jadi itu kuncinya persiapan.
kalau kata saya kuncinya persiapan, betul. Jadi persiapan karena kita lihat ini mahasiswa gitu ya. Jadi ternyata itu. Nah, saya coba ke anak yang sekarang yang kalem, anaknya kalem sekali. Menurut saya sekarang, saya coba nih ya itu pada malu semuanya. Jadi ternyata kita harus tidak selalu gaya atau metode yang kita sampaikan atau pendekatan yang kita sampaikan itu cocok, ternyata begitu. Itu kalau pengalaman saya alhamdulillah. Ya. Jadi kembali kepada karakteristik anak. Karakteristik kelas juga mungkin berpengaruh ya Bu ya. Ya. Betul. Terus ada anak juga yang suka nyanyi aja, ada yang sholawatan, ya sholawatan dari ngahariring gitu ya, dari nyerate ngahariring sholawat gitu ya. Nah, kalau mah akhirnya misalkan bahasa Indonesia, itu ibu itu hese, so belajar disolawatkan, itu atau dihariringkan, so. Nah, itu memang jadi anak ada sekarang yang itu pinter anak ya malahan gitu. Ada yang puisi, dibuat puisi ada itu jadi anak ternyata metode saya begitu anak ya masuk kan gitu ya, kebetulan beberapa. Tapi ada anak yang susah juga. Aduh gimana nih, kalau minimal saya begini, kalau misalkan saya lihat minimal anak yang sulit sekali seperti untuk perkalian gitu, minimal anak sudah bisa mengalir. Tapi anak yang pintar itu bicara begini, ibu kan ayah kalkulator atau bu aku kudu apa aja ada itu ada kata saya teh pan hebatnya ayahnya makan diajar atau itu mana kalkulator oke mau dagang pek kalkulator mah wayahna di kalkulator gitu. Ayah udah pinter itu bayang. Mohon Ibu. Nah, benten Bu di SMK mah datos kemana? Benten mendek dia mah abi rumah supaya ngulang SD mah punya. Ya, pokoknya lucu-lucu deh. Kalau misalkan ini tuh ya kadang ada kesalnya ada sih ya, tapi kan ya namanya juga ini ya manusiawi lah ya. Kan guru bukan dewa bukan. Jadi ada pada saat ada kesalnya, tapi ya lucunya itu banyak ya. Seperti saya pada saat mengajarkan ini nih tentang perkembangbiakan. Pada saat yang bertelur itu saya kan download video pada saat ular bertelur gitu ya. Anak ternyata kalau di saya ini yang anak yang kalem itu mereka lebih sukanya yang itu ternyata ya, mereka itu video kalem gitu ya. Nah, ternyata pada saat ular bertelur itu di pojok lagi kita aja gitu di kelas itu tiba-tiba di pojoknya iya bu terus ya bu kadang 1 2 kata saya abisnya cilang-cilang saya itu ternyata itu menurut saya dari pojok sampai geli saya juga sampai ditahan di si anaknya yang berhenti ya ditahan ya terus bu tahan tarik nafas katanya begitu ya jadi seperti gibran gitu. Sampai terakhir saya bahas geli alhamdulillah di kelas ini ada yang berbakat jadi calon dokter kandungan dan saya gitu. Bu Suci Bu Suci Ibu Elis terus deh Bu Suci itu Bu Suci itu anaknya jadi itu spontan, itu suaranya spontan, jadi lucu lah. Jadi alhamdulillah nih menurut ibu udah dapat nih menurut ibu ada 1 calon dokter kandungan, kira ibu gitu. Lucu lah, seru-seru Pak Ilham. Mohon Bu Suci iya patasan deui Bu Suci sar Bu Elis nah ada upami aya anak yang belum tuntas seharusnya tidak melanjutkan ke materi pelajaran selanjutnya. Jadi apa yang dilakukan Bu Suci untuk membantu anak yang tidak tertinggal dengan karakteristik anak yang berbeda-beda? Kumaha Bu sareng Bu? Anak yang belum tuntas seharusnya tidak bisa melanjutkan ke materi pelajaran berikutnya. Jadi apa yang dilakukan Bu Suci membantu anak yang demikian agar tidak tertinggal dengan karakteristik anak yang berbeda-beda. Yaitu Bu ya, memang kalau anak yang sulit ya
kalau yang menengah sih itu mungkin bisa mengejar. Tapi ada anak yang terutamanya untuk matematika, ya, matematika itu ada anak yang karena memang dasarnya konsep prasyaratnya tidak bisa, otomatis jelas kesananya agak gusur gitu kan ya. Tapi mau nggak mau saya sering suka sama teman-teman itu. Ini gimana nih anak? Modal begini ya bisa gitu kan, modal begini juga masih lama, modal begini masih lama. Sementara kalau misalkan masa tidak diluluskan gitu kan, atau misalnya itu takutnya macam-macam lah itunya apa namanya kembali lagi gitu ya, pikir lagi, ngobrol lagi sama ibu kepala bagaimana. Saya coba meminimalisir dia bisa mengalir sama membagi. Nah, tapi dengan pelajaran yang lain ya lumayan gitu. Matematika kan tidak selalu kalau nggak salah perputaran itu tidak selalu dari matematika saja kan, bisa dari anak suka olahraga. Jadi saya pikir kembali ke sana. Jadi saya ngobrol sama orang tuanya, saya panggil, Bu, ini putra ibu tuh apa nih kesulitannya ini begini. Anaknya selalu keliru gitu ya, karena memang lebih lambat gitu ya daripada yang lainnya. Tapi ternyata dia itu suka memelihara burung, ya. Dan ibu cina mengukur mana teh anakan wae cina. Nah, lanjutkan. Jadi kita ambil yang membuat dianya percaya diri. Jadi saya pikir begini, perkembangan anak itu tidak hanya di SD saya, mungkin di SMP atau SMA mungkin dia berkembang. Mungkin kalau saya betul saya minimal meminimalisir seperti materi yang kurangnya itu bisa mengejar supaya tidak ya dibohongi orang gitu minimal. Itu Pak Ilham mungkin jawaban saya. Saya Bu, iya ayat Ibu Rima ya, soal nanti arti kecap remedial teh naon Bu? Punten kirang ieu kumargi volumena dialitan. Ya, kalau remedial itu adalah kegiatan belajar ya yang supaya membantu siswa lebih paham materi yang dia kurang pahami gitu. Jadi kegiatan harus ada kegiatan gitu. Saya kira kalau misalnya tidak ada kegiatan yang membantu, terus ya seperti tadi yang dikatakan ditanyakan pemerintah, tidak langsung dia kasih soal, kayaknya itu bukan kegiatan remedi ya. Kalau saya. Nah, kan sudah jelas justru anaknya susah gitu ya, tapi nggak dibantu gitu. Tapi ya memang kembali lagi. Kalau tadi yang dikatakan Bu Elis, misalkan waktunya nih kurang gitu, ya itu kita bersama dibantu pada saat pembelajaran, ya secara berkeliling begitu. Terus misalkan pada saat istirahat anaknya lagi ini, terus sudah tadi yang susahnya apa gitu. Biasanya itu kalau kita kan guru kelas ya Bu Yuli ya, jadi ketemunya setiap hari dengan itu gitu. Jadi biasanya anaknya dekat pelanggan, Bu, tadi aku mau bebannya ini, karena nggak bisa ini, ya bisa sok, pasti bisa. Saya sekarang belajar ibu ya, tapi sama gitu. Itu kalau saya begitu, asal mau belajar pasti mau. Gitu. Terus Bu, saya Bu Rima tadi Bu, mohon. Menawi ayah deui patarasan mangga di atas. Itu Bu Rima tadi teh Bu naras teh Bu. Mohon manawi. Bu Elis itu tuh Bu Elis angkat tangan, Bu itu bisa dikeraskan deh suaranya. Volumenya bisa di. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Aduh, kena nyaris bahasa Sundanya. Kenapa Bu? Aduh, bahasa Sundanya kacau. Ilham batik. Bu sami Bu. Sunda kacau.
Campur, gado-gado. Aduh. Kami orang Bandung. Tapi gado-gado aja dah. Ini hanya nambah aja ya. Tuh kan, kita bahasa Indonesia. Sawios, Bu. Dinamiknya saya kedik. Nuhun ibu nuhun Bu. Dinamik saya kedik. Remedial teh emang ada remedial tes, ada remedial teaching. Jadi kalau remedial tes kan ulangan langsung gitu ya. Kalau remedial teaching mah belajar. Dan yang namanya remedial memang harus ada teachingnya. Jadi salah kalau misalkan langsung remedial tes gitu ya, emang itu salah. Harusnya ada teachingnya. Jadi memang remedial teaching langsung remedial tes gitu. Jadi harus ada pembelajarannya, benar tadi kata Bu ya. Tapi bukan hanya remedial kegiatan doang, tapi ada tesnya juga. Iya betul. Nah terus kalau ini sharing aja kalau yang saya lakukan ini kalau misalnya remedial tes kan waktunya baru susah waktunya. Jadi ya saya mau teater banyak. Jadi ya ini di janjian. Kalian tekan beberapa orang yang remedial. Ada waktu kapan? Pokoknya ibu ngasih kesempatan sama kalian nih. Ada 2 kali pertemuan untuk kalian remedial. Kalau nggak mau, oke, berarti kita nggak jadi. Kalian berarti nggak lulus gitu. Iya. Kan biasa makannya, aduh Bu, saya ada OS, aduh Bu, saya ada ini, terserah. Itu bukan urusan ibu, itu urusan kamu. Ya Bu, aku mau remedial. Ya, biasa gitu. Aku mau remedial teaching Bu. Ya, gitu itu masih Pengalaman ibu di SMA 3 kan keren-keren anaknya tuh Bu. Apa sih kan pasti itunya bagus-bagus ya. Pasti enak ya ngajar yang seperti itu ya Bu ya. Kalau di Jawa yang memang tantangan. Tapi kalau sekarang mah nggak begitu. Sekarang mah ada yang nem biasa juga. Iya. Soalnya kayak kalau yang dulu sebelum ada yang kemarin itu. Ya iya kalau sekarang mah udah ada yang biasa juga masukkan karena asal keterima kan. Kalau dulu mah ya, tapi masih ada, masih banyak yang seperti itu. Yang gitu masih banyak yang Caranya di atas gitu Bu ya. Di kelas aja pakai jadi cerita abi tanya. Di kelas aja ada yang gitu ya. Saya yang bawah, akhirnya kan yang bawah mah dia dari ngikutin, akhirnya dimasukin ke IPS. Makanya kan di IPS sekarang ketiga jadi nambah IPS-nya, kan IPS paling beberapa orang gitu. Tapi pada prinsipnya sama aja, Suci sama aja. Tapi kayaknya makin liar pisannya di SD tuh. Ada harus sabar pisannya. Kan baru belum apa-apa. Nangis kayak naon dia. Bahkan bisa tegas si Gabi karena tuh bisa tegas. Oke, kalau kamu nggak mau ya udah kan gitu ya. Kamu udah SD, karena mungkin bisa gitu kan. Sakit Bu, benar. Jadi pulau di SD mah kami gitu teh. Iya. Kan bisa Gabi kan. Jadi sabar. Ya. Bedanya aksan agak keras, nggak mau sekolah Bu, nanti takutnya begitu Bu. Jadi akhirnya sampai ada yang pernah, sempat tegas, sempat pernah gitu ya sebelumnya tuh, sampai harus disusul ke sekolah ke rumah Bu. Aduh ya Allah, saya Allah Akbar. Ternyata saya ya marah, cuma nanya harus itu, mungkin dia panik, mungkin aduh sama Bu Susi dipaksa nih gini. Terus sampai enggak sok. Nanti nanti besok sama ibu diajarin lagi, tapi besok ke sekolah ya, harus begitu Bu. Bisa sekolah, atau masa dijemput sama ibu, itu kan mana tuh dia anaknya. Mengandung banyaknya, iya, banyak amalnya, berarti banyak amalnya tadi Suci. Banyak amalnya. Mana Bu Asi, ayah sama burun sebanyak. Abi baru video banget. Berarti ayam Pak Ilham ya teman. Nah, jadi ke Abi deh Bu. Abi mah telepatna naon itu. Eta ayam Pak Ilham. Oh. Dikira teh Karena ibu kecapna Bu, aya hayam Pak Ilham maksana naon eta Bu. Ada luas abi. aduh,
Ada sanes burung nih, hayang nih. Mohon masalah kita nama pemanggalan ayam Pak Ilham dan ada khawatir sabil. Oh, beneran ya. Iya banyak resep. Tapi kan kabarin nyimak kungkul di grup. Ketawa wae. Emang aya naon? Terus oke sih. Hebat. Bu Suci hebat. Ayo lanjutkan ya. Mohon Bu. Ya, insyaallah. Hatur nuhun. Dulu Suci benaros ya Sabdi. Ya Bu, atur nuhun pisan Bu, maksudnya tinggal kami ya Bu. Mangga tuh. Tos tanya deui bade ditutup ku abi teh. Bu Suci tanya deui naon merenya? Bade ditutup. Biasa naros. Nah, geuning ieu mah job set job geuning aya kos aya tiasa naros itu. Wah, ieu mah bener ya. Mangga lah sok Bu. Mumpung ieu mah sok mangga Bu. Upamina nilai remedial atau memang harus hasil remedial dibagi dua dengan nilai yang sebelumnya atau gimana? Hasil remedial kebanyakan kalau misalkan pengalaman saya ya diambil dari nilai yang tertinggi Juli ya Sebelum 13 begitu ya? ya soalnya kalau misalkan anak nih pas itu nilainya 20 gitu ya 20 itu pada saat remed ya tadi yang tambahan Bu Elis ada remedial teaching dan remedial test itu di tes kembali rada naik tuh jadi 50 gitu ya kan kalau dibagi dua kasihan ya jadi 35 jadi saya ambil yang paling besar Ya. yang 50 gitu ya itu kalau saya itu katanya kalau yang teman yang lain gitu ya ada juga sih kalau teman ada yang dibagi dua itu kalau yang besar misalkan udah misalkan 60 gitu ya kalau misalkan belum ke 75 gitu ya 60 udah jadi 80 itu yang mungkin kalau saya sih adalah yang besarnya sih Bu itu Bu Yuli kalau saya gitu. Iya ya sama aja. Ya Bu makasih Bu. Aduh atas Bu Yuli aduh mana teh siap. Dikit atuh, aduh udah lewat waktunya. Coba dikit. Oh iya ya Bu. Ya. Kami Altima. Jadi kalau misalnya udah mencapai KKM ya udah dianggap udah lulus. Cuma misalnya nilai nanti tinggi ya. Pas hasil remedial nilainya tinggi, nggak diambil tinggi, udah aja yang minimal aja, walaupun nggak tinggi. Jadi namanya misalnya apa nih Pak Ilham oke? Karena kan SMK ya? Iya saya SMK. Nah jadi kan ya udah apa kan mau lulus, nah nilainya teh ya udah yang minimal aja. Kecuali ada satu lagi yang kontrak dan saya mah itu sistem kredit ya sistem SKS. Kalau dia kontrak ulang baru nilainya segede ya sampai seperti kuliah kertas kuliahnya itu ya tapi kami remedial mah ya udah nilainya segitu aja itu istilah dibagi dua ya udah aja pokoknya mah hasil dari tes itu udah mencakup udah KKM ya udah terus gini jangan sampai materi teh misalnya ulang kamari teh ya teh tidak bisa gitu ya. Nah, yang tidak bisanya aja. Jadi mau jangan kamar itu 24 soal 25 doi gitu. Anu dia udah nilainya kamar udah bisa, itu nggak diremedialkan lagi. Udah ada yang bisanya doang. Gitu. Jadi pas remedial teaching juga, mereka tuh diajarin yang nggak bisanya itu. Jadi ya insya Allah pas remedial tesnya dia bisa. Diajarin dulu kan. Ya. Ya Bu, terima kasih Mas. Mohon atuh tersawios Bu. Bu Yuli teh abdi di halo-halo lainnya Bu Yuli. Saya lihat tosomet pisan Bu. Besok gitu Bu Yuli bisa tampil besok Bu Yuli. dalam komen Bu ya malu. Bu Tiffany. Wabe dia di halo-halo teh Bu Tiffany, Bu Yuli, Bu Wida, Bu Hetty.
Abis sampai apa? Itu pokoknya kalau banget abis sampai apa? Tapi Bu Yuli ada asik Bu Yuli mah ada. Bu Tiffany, Bu Titi, awalnya ayah tuh sekarang hilang lagi. Bu Sudarmi di halo-halo ku abi ayah. Oke mah abi halo-halo na Bu, abis ya Bu. Bu. Ada kabar kayak udah langsung, ada soleh udah langsung kita udah dialogkan. Siap Bu. Tabariut abdi mah Bu. Iya ya dari gua karunya gitu. Alhamdulillah ya. Ini teh yang luar biasa nih. Bapak Ibu ini teh luar biasa. Yang luar biasa ini yang terima kan Aina teh lagi ribut lagi ngapain gitu kan. Ini lagi cicilan dalam rangka menambah ilmu. Iya, Harus semangat ya. Baik semangat. Harus semangat Makasih Bu. Banyak ilmunya Bu, alhamdulillah, nambah pengalaman, nambah saudara Bu. Itu banyak positifnya. Mohon. Ya enggak Pak Ilham? Mangga tuh Bu, badai ditutup wae ku abdi nya. Iya ya hiji kacindekan. Tutup aja ya. Mohon ya, ku abdi ditutupnya. Aduh, jantan tadi ku Indonesia lah ya mah. Jantan kacindekan atau kesimpulanna pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada KD tertentu dengan menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan peserta didik. Nah, abi gaduh quotes ya kanggo ieu. Jadi aya sebuah teori dari Darwin karena dia bilang sakabeh jelema teh jenius atau pinter. Tapi lamun anjeun nilai lauk tina kamampuna memanjat ke pohon atau naik ke tatangkalan, si lauk eta ren percaya yang hirup mate moal tiasa jika seperti si ikan nu bodoh atau Indonesia nama nu gampang lamun cek urang ningali quotes ieu teh urang tong sang nyaruakeun kamampu unggal jalmi. Sakabeh jalmi teh unik, spesial. Jadi miboga tempat masing-masing di mana potensi nu tiasa kembang secara maksimal. Kitu meureun kasinakan ti abdi mah. Mangga abdi nyanggakeun ka Bu Yuli, mangga Bu Yuli. Mangga Bu Yuli. Ya, turun Pak Ilham. Alhamdulillah kegiatan acara ini telah selesai. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham absen sama Bu Yuli. Mangga Bu. Abi atas. Mangga manawi ada tambahan ka Bu. Nuhun Ibu atuh nuhun pisan Bu. Bu Elis bade Oh iya. Ditambihan. mangga Bu Elis. Itu aja jangan lupa peranan Komarita gini sampai heboh di grup. Mohon. Tapi bukan abi waktu itu masih Bu Lilisnya bertugas dia tidak tahu. Pas ninggal Ananda teh kalau ibu teh Japri Bu gini aya naon di grup terus di grup kalau aya kieu jadi benar-benar ya harus dibaca ibu kan bilang Ananda kenapa eta teh dibacakan ibu teh sok nge-share eta tah nu gambar nu koneng nu hijau ya presenter teh ngapain gitu ya Bu dan Ananda teh boro-boro ningali eta Bu reward cenah nama samanya Bu bukan nama Ananda teh presenter membuat eta ya sudah udah tapi sekarang mah gini udah ya sekarang mah udah aja pokoknya diatur aja ya yang penting mah semua kita kan buat kan pas ya dimasukkan yang dimasukkan bayar sebagai moderator gitu aja Siap Bu, insya Allah kalau mau mah siap Bu. Cari ya. Ayah ketuanya Bu Suci, jadi kita siap ya Bu, insya Allah. Kelompok 5 Bu, ayah Bu Suci lah. Pokoknya ini udah hebat. Berapa kali Doi tampil? Ilham. Abi mah atas beres Bu. Inggris. Satu lagi Bu Yuli. Bu Yuli. Anton Satu lagi presenter Bu. Wow. Ya udah tuh nulis Ibu buat itu isinya. Beres Abi mah Bu. Siap Bu. Ilham gaya, Pak Ilham gaya. Nyata Bu. Dah aku mah apa tuh? Atuh. Iya bagus Ini mah kreatif ya, tuh anak kompak. Semangat. Siap Bu, Abi mah aku mah Bu Suci Bu. Dinulis saya usian. Siap Bu. Halo. Atos Bu, atos siap. Dinulis usian.
Siap. Bantuan tuh, ibu-ibu eta bantuan. Saya bantuan deh, Bu. Abi mah, Ada tukang bantuan Bu Yuli untuk maju presenter, Bu. Siap. ya sok. Apa namanya kalau susah-susah teuing nyari host, nyari moderator, udah aja matena naon lebih oge. Baiklah, halo. Iya, Bu, siap. Selesainya. Mangga. Kan ada wae anu host moderator. Mohon. Ada wae. Udah aja saho. Nah, lebih matena naon. Oh gitu. Ya, Bu, udah Sama nggak saling apa-apa. bantu. Justru mengasah keterampilan kita jadi host dan moderator ya, Bu ya. Kita mah saling bantu, cuma memang di awalnya dikasih kesempatan dulu yang lain yang belum. Ya. Tapi cara dicing wae, ya udah, cara dicing wae mah daripada kita jadi sama-sama susah. Itu Bu Sudarmi tuh sampai ngajak dari luar kan, ibu tuh sempat sahir kenal ada Bu Raini, bagi kita nanya perasaan itu ada yang nggak kenal siapa ya, dia benar-benar jawab dia Bu itu dari luar. Ya saking susah. Padahal kalau misalkan ini Bu ya di ke grup misalkan ada yang bisa bantu nggak, misalkan jadi host atau moderator gitu ya Bu ya. Akhirnya ibu jadi jawab deh, Bu, atuh ibu teh nyari usul ke abdi, kalau udah di grup, oh ya Bu sudah punten. Karena tas udah siga nama teman deket oge, jadi akhirnya ya udah kalau merenan duaan ya udah cuma beliau aja. Kita mah nanti gitu aja ya. Mohon. Ya, Siap, Bu. Mun apa Bu kaji abi hancur Bu eta presenter Bu. Jadi host abi hancur ya. Tapi alhamdulillah Bu diajar. Siapa aja Bu? Hatur nuhun Bu. Aduh. Ya, ayeuna tampil deui teh. Hari ini tampil deui teh. Henteu Bu abi mah rengset Bu. Aya Bu mau abdi wungku Bu Yuli mah insyaallah enjing ya Bu Yuli ya. Insyaallah pameran besok. Iya, Banget. Siapa Bu Endah mau jam keempat, Bu Yuli bisa pagi jam 8, ayo kemon. Iya, siap. Besok mah tadi kan nanti mana? Besok berarti ya Bu Lilis. Siap Bu. Semangat ayo, semangat. Nuhun Bu, hatur nuhun. Apa jat video apa ya? Ya nuhun. Ya non ya. Hatur nuhun. Dadah dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta Bu Rima atur nuhun pisan. Kami. Pak Ilham, Ya, Bu. udah ngisi absen Pak Ilham? Udah Bu. Udah ya, udah beres, udah isi absen. Itu apa namanya? Kita bantu Bu Yuli asal judulnya aja kita bantu ya untuk presensi sama flyer kita bantu. Tapi ya mungkin kalau flyer nggak sesuai keinginannya, pasti inginnya sesuai kita, karena kita yang buat. Ya gitu ya. Apa Ilham, Neng bisa matiin ini nggak di host kayaknya matiin apa namanya tampilan? Katanya mau itu dulu. Oh ini tentang diseminasi. Oh iya, ngobrol diseminasi. Ya sok itu. Maaf ngomong biasa. Tinggal satu lagi tampil presenter Bu Yuli, kita diseminasi ya. Ya. Sok kita kesepakatan. Nah ini sambil mumpung ayeuna tuh. Ini kalau tampilan kita mau tampilkan ke Google, kumaha ya? Kontennya matiin dulu ya, Ibu nggak bisa ya? Kumaha matiin? Nah, kalau lagi abis gitu Bu. Apa sih kan host kabi? Host. Sok kabi kan host Bu. Kareman. Ya, bentar. Aya panah. Terus di bawah close. Atas pastikan KB hostnya. Terus Pak. Masih di Bu Yuli. Masih Bu Yuli. Atas Pak. Atas. Ya udah. Wifi. Kacang di save aja tadi. Aduh. Nggak Ibu apa-apaan, save apa? Apa save apa? Di itu videonya. Yuli ngekliknya kenapa jadi nggak ada? Aman Bu. Pakai apa? Pakai apa?